Gue penasaran pertama kali pas ngobrol sama Raisa, jujur gue penasaran pemenggalan nama lo tuh Raisa kan? Iya. Sebel nggak kalau misalnya orang menggal nama lo salah? Nggak sebel. Kenapa? Karena biasanya itu mendefinisikan orang yang manggil gue itu seperti apa. Kayak contohnya kalau misalnya Sa itu tuh biasanya orang-orang tulus. Nggak tahu sih buat gue kayak gitu. Oh gitu? Tapi Iya, biasanya kayak biasanya yang manggil tuh guru gue kayak Sa, orang tulus nih gitu kan. Terus kalau Rai itu biasanya orang-orang yang asik aja kayak Rai gitu. Rai. Asik banget. Rai berarti ya? Rai. Iya. Rai, pertama kali lo masuk ke dunia tarik suara. Ya kamu gue emang. Amanda Raisa. Iya bukan. Karena apa? Karena apa? Masuk dunia tarik suara, industrinya berarti ya? Iya, pertama kali kayak kok bisa suka nyanyi, mulainya tuh gimana sih? Itu beda-beda sih. Kalau misalnya suka nyanyi itu emang udah dari SD kan. Dari aku kelas 4 SD itu tiba-tiba diajakin tiba-tiba lomba nyanyi. Padahal belum ada pengalaman apa-apa segala macam, tapi ada satu guru namanya Pak Andika. Nah, dia tuh Halo Pak Andika. Halo Pak Andika. Nah, dia tuh yang manggil aku Sa. Oh, makanya itulah tercipta orang-orang tulus. Tercipta orang-orang tulus. Iya. Kan Pak Andika nggak ada Raisa New York. Nggak ada, ya kan? nggak ada, bener-bener nggak ada. Karena dia orang pertama yang tiba-tiba kayak kamu lomba nyanyi segala macam, terus kayak udah terus itu diajakin main band, diajakin diajarin instrumen musik segala macam. Dan Pak Andika? Sama Pak Andika. Padahal dia tahu nggak guru apa? Dia guru komputer, guru sains, guru matematika, guru multi talent. Nah dari situ akhirnya mulai tertarik banget untuk jadi ya bisa berkontribusi di industri musik. Cuma emang belum ada apa ya, namanya juga anak kecil, maksudnya kita punya apa ya, koneksi belum ada apa segala macam. Jadi kayak ya udah sebagai doa dalam hati, tapi ya kita sambil jalanin sambil ya udah kita jadi suka songwriting sendiri, terus suka bikin cover sendiri sampai kalau di industri musik itu kelas 2 SMA alhamdulillah ditawarkan sama waktu itu temen motornya ayah. Dari kecil sih udah lumayan ambisius, tapi kayak masih ya itu dia kan masih ngawang dan masih malu. Jadi kalau ditanya orang kayak cita-cita kamu apa, kayak nggak tahu kenapa malu kan, penyanyi itu nggak tahu. Karena sebenarnya lu pengen gua mau nyebut gua penyanyi sebenarnya. Sebenarnya iya, tapi selalu berdalihnya kayak walaupun itu juga nggak bisa disangka pengen, tapi pengen jadi psikolog yang kayak gitu loh. Jadi ya udah akhirnya baru bener-bener penyanyi ya ketika masuk ke label. Lo ngerasa kalau misalnya itu membuat lo jadi sebesar ini nggak? Si lagu bareng sama Arasi lah ya. Pasti. Dan justru maksudnya kagetnya di situ baru pertama kali rilis. Pecah langsung. Iya, alhamdulillah dapat respon yang sebanyak itu, sebesar itu. Besar banget sih. Dan jujur memang sempat terpengaruh juga karena banyak mungkin yang bilang kayak gimana nih kan first single udah kayak gini, masa berarti kedua ketiga kan bakal challenging banget untuk ya punya apa ya masa yang lo harus stay konsisten seperti ini gitu. Tapi namanya juga karya seni kan, maksudnya kita nggak bisa garanti untuk selalu naik, dan memang tujuan aku dari awal tuh nggak pengen nggak nyari angka ya, maksud aku awalnya pasti kalau untuk berkarya aja lah ya, untuk berkarya aja. Jadi sekarang akhirnya udahlah gue buang aja tuh pikiran, karena jujur kalau itu kan urusannya orang promosi gitu. Atau mungkin mungkin dari kalau gue kan bikin lagu tapi untuk aransemen itu kan biasanya gue kerjasama sama produser gue itu Kak Ika ya kan. Nah dia mungkin yang bisa mengidekan, kalau dibilang pasar atau apa mungkin bisa ngobrol atau segala macam. Tapi lain dari itu udah kita menghibur aja lah. Rai, tiba-tiba muka lo di New York. Masa nggak mungkin gitu kan? Itu sebenarnya udah di announcement dari 1 minggu sebelum. Satu setengah atau 2 minggu sebelum. Terus habis itu tiba-tiba ya dikontak sama manajer aku ya Kak Fajrin. Dia bilang kayak, halo Kak Fajrin. Halo Kak. Ini kamu dikasih ini nih kesempatan dan space untuk ada di Billboard dan segala macam, kayak pokoknya kan langsung sujud syukur semua orang, dan aku pun apalagi kaget banget. Lu pertama kali tahu gimana? Nangis kah? Seneng? Nora nggak ngerasa? Nora sih. Nggak, karena itu emang udah kayak salah satu wishlist dari tahun 2021 kan, kalau Spotify Equal itu kan programnya udah dari 2021. Dan awalnya siapa ya? Nadine atau Raisa? Ada Nadine, ada Raisa. Ada banyak. Dia bergilir sih waktu itu. Cewek-cewek lah. Perempuan-perempuan Indonesia yang kayak, maksud aku yang naik tuh yang wah hebat banget, mungkin udah lama di industri musik juga kan. Sedangkan aku masih merasa kecil sekali nih kayak udah gitu belum rilis album juga segala macam, kayak wah ini berdasarkan apa, aku pun bertanya-tanya gitu kan. Jadi emang sangat surprise. Dan aku rasa kayak di kehidupan aku di dunia musik kayak banyak banget keberuntungan yang secara mendadak dan tiba-tiba. Kayak udah jalannya aja kali ya. Dan emang mungkin ya proses manifest.
sebenarnya basic question sih. Cuma kalau misalnya waktu pas off the record gue sama Kandra tuh tadi ngobrol kayak teman-teman lo yang di teman-teman lo di kampus yang artis pasti kan iya ada artis ya, gitu. Nah, pertama kali nih pas lagi ini off the record atau gimana nih? Pas tadi ngobrol sama Kandra. Oh, ya, tadi gue ngobrol di belakang kayak gimana ya pas lagi makan gitu tuh ada nggak yang kayak Rai apa? Langsung jadi pada atau gimana senior gitu. Junior gue Raisa dia. Kayaknya enggak yang depan langsung, tapi pernah ada beberapa yang kayak minta foto atau kayak tapi abisnya langsung ya kenalan aja dan ya kan juga mahasiswa kita juga bareng. Iya, dan tapi maksudnya udah kira jadi temenan rata-rata sih semuanya. Dan mungkin banyak juga yang gengsi kayak kalau kakak tinggal kayak lo kan di tingkat gue kayak gitu-gitu. Masih ada kayak gitu? Nggak tahu sih, tapi perasaan Cutting masuk ke New York nggak anjing? Bisa banget deh. Ini kata orang-orang, kalau misalnya musisi kan makin sakit hati makin banyak duitnya, makin gitu terkenal, makin galau, makin berkarya gitu. Nah, lo merasa kalau misalnya itu bener nggak? Di pengalamanku benar. Karena memang true story yang membawa kesuksesan nggak sih, asik kayak kata-katanya gitu. Beneran nggak pas lo lagi sakit hati, lo bikin musik, meledak anjing gitu? Iya lagi. Beneran? Sebenarnya dari dulu selalu alibinya kayak itu cerita orang segala macam. Dan memang sebenarnya kebanyakan juga ada yang aku imajinasiin, ada yang mungkin cerita orang coba dong bikin lagu buat cerita gue segala macam. Tapi most of the song yang that I made itu dari cerita pribadi. Tapi emang anaknya zodiak banget. Enggak juga sih, tapi menarik. Zodiak tuh maksudnya aku nggak yang kayak sepercaya itu, tapi kadang ada beberapa fakta yang kok lo Gemini banget, contohnya kayak gitu-gitu. Bentar, lu tuh apa berarti? Pisces. Berarti Maret. Februari Pisces. Iya, Februari Maret. Tanggal berapa ulang tahun? 21. Oh ya kadonya mana? Oh iya lupa. 21. Bentar kita beli kado 21 apa? Februari. Februari. Oh, wow. Gitu. Emang kalau Pisces gimana? Apa? Kalau Pisces gimana? Karena jujur gue bukan anak zodiak. Berarti lo itu ini ya? Iya, anak zodiak Senopati. Terus upcoming single? Oh iya, upcoming single lagi direncanakan. Sebenarnya udah dibikin tapi belum dieksekusi, jadi doain aja semoga lancar prosesnya. Semoga bisa tahunnya kapan kira-kira? Kayak within this year kah atau next year? I think 2023 aku pengen bikin mini album. Wow. Doakan. Abis keluar mini album ke Pop Asia lagi ya? Oh gitu. Oke. Deal. Keren. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihat tanganmu menatap kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau.